Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi secara singkat yang berjudul Sistem Akuntansi dan Akuntansi untuk Perusahaan Dagang yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Weni Nursantika, NPM 34, saya Hanifatul Saada, NPM 16, saya Dinda Septiara, NPM 21, saya Siti Nur Aziza, NPM 26, saya Zlantika Subianti, NPM 2, dan saya Sukma Deniswara, NPM 36. Materi yang pertama yaitu ada sistem akuntansi dasar. Apa itu sistem akuntansi dasar? Jadi sistem akuntansi dasar adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Lalu ada 3 tahapan dalam perubahan sistem akuntansi, yaitu ada analisis kebutuhan informasi, rancangan sistem, yaitu terbagi menjadi 2, ada pengendalian internal dan metode pengolahan. Terus yang ketiga ada penerapan rancangan sistem. Selanjutnya ada sistem akuntansi manual. Jadi sistem akuntansi manual dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak komputer atau sering disebut dengan computerization. Yaitu memahami sistem akuntansi manual dapat membantu dalam mengendali hubungan antara data akuntansi dengan laporan akuntansi. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah sejumlah besar akun-akun individu yang memiliki kesamaan karakteristik dapat dikumpulkan bersama dalam buku besar yang terpisah. Buku besar pembantu itu juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada buku besar pembantu piutang usaha atau account receivable subsidiary ledger atau buku besar pelanggan. Terus yang kedua ada buku besar pembantu utang usaha yaitu account payable subsidy ledger. Nah, jadi di sini ada contoh dari buku pembantu. Untuk yang besar ini itu adalah buku besar umum. Terus yang kecil ini itu adalah buku besar pembantu utang usaha atau secara bahasanya kayak kita sebagai pedagang yaitu yang kita membeli barang kepada orang secara kredit. Lalu yang buku besar pembantu piutang usaha ini itu adalah orang atau konsumen yang membeli dagangan kita dengan cara kredit. Selanjutnya ada jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus itu adalah suatu metode untuk merangkum transaksi. Jadi, transaksi-transaksi yang sering muncul pada perusahaan skala kecil dan menengah dan jurnal khusus yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan jasa secara kredit. Itu masuk ke jurnal pendapatan. Terus yang kedua ada menerima kas dari berbagai sumber, itu masuknya ke jurnal penerimaan kas. Terus yang ketiga ada membeli barang secara kredit, itu masuknya ke jurnal pembelian. Sedangkan membayar kas untuk berbagai keperluan itu masuknya ke jurnal pembayaran kas. Nah, di sini ada contoh untuk membuat jurnal khusus. Jadi kalau misalnya menyediakan jasa secara kredit itu dicatatnya kita di jurnal pendapatan. Terus kalau menerima kas dari berbagai sumber itu dicatatnya sebagai jurnal penerimaan kas. Lalu untuk membeli barang secara kredit itu juga dicatatnya itu di jurnal pembelian. Kalau kita membayar kas untuk berbagai keperluan itu dicatatnya di jurnal pembayaran kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ini adalah sistem akuntansi manual, siklus pendapatan dan penerimaan kas. Nah, jurnal pendapatan atau revenue journal digunakan hanya untuk mencatat pendapatan yang diterima secara kredit. Jadi kalau pendapatan yang diterima secara kredit itu masuknya nanti ke jurnal pendapatan. Kalau jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal, seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat di jurnal penerimaan kas. Jadi perbedaannya kalau pendapatan yang secara kredit masuknya ke jurnal pendapatan, kalau pendapatan secara tunai masuknya ke jurnal penerimaan kas. Nah, setelah membuat jurnal pendapatan dan jurnal penerimaan kas, langkah selanjutnya adalah membuat pengendali piutang usaha dan buku besar pembantu. Setelah seluruh posting diselesaikan untuk bulan tersebut, jumlah saldo
dalam buku besar pembantu piutang harus dibandingkan dengan saldo dalam akun pengendali piutang usaha dalam buku besar. Seperti contoh, nah ini adalah contoh jurnal pendapatan. Nah ini jurnal pendapatan itu dibuat berdasarkan toko-toko yang membeli barang dagangan dari perusahaan kita. Seperti contoh Sinta Aksesoris itu membeli secara kredit sejumlah 2.200.000, Repzone sejumlah 1.750.000 dan Web Cantika dan Sinta Aksesoris untuk yang kedua. Nah, setelah membuat jurnal pendapatan, langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar umum. Ini piutang usaha jumlah 9.600.000 itu diperoleh dari dari jurnal pendapatan. Lalu pendapatan honor itu juga dari sini. Nah, setelah membuat buku besar umum, langkah selanjutnya adalah membuat buku besar pembantu piutang yang sudah dijelaskan di materi tadi, yaitu digunakan untuk pelanggan-pelanggan kita seperti ini. Sinta aksesori jumlahnya sekian itu didapat dari ini. Setelah membuat jurnal pendapatan, next. Nah, yang ini jurnal penerimaan kas. Perbedaan kalau tadi pendapatan itu dari yang kredit, kalau yang ini dari yang pendapatan tunai. Nah, ini ada pendapatan sewa, web cantika, pembelian secara tunai, Sinta aksesori, dan Repzone. Nah, setelah membuat jurnal penerimaan kas, langkah selanjutnya sama kayak yang tadi, yaitu membuat buku besar umum. Nah, di sini ada pendapatan sewa. Kenapa ada ini? Karena didapat dari ini yang pertama. Dan yang kedua adalah piutang usaha. Piutang usaha itu jumlah dari ini. Yang ini nggak dimasukin karena tidak termasuk dalam pendapatan yang dari penjualan. Lalu membuat buku besar membantu usaha. Ini yang dimasukkan cuma yang 3 ini saja, karena ini bukan termasuk pelanggan. Jumlahnya sama kayak yang di atas ya. Nah, setelah membuat jurnal pendapatan dan penerimaan kas, langkah selanjutnya adalah membuat pengendali utang usaha dan buku besar membantu. Yang ini piutang usaha atau pengendali, ini saldo awalnya 3.400.000. Nah, jumlah ini didapat dari tadi yang jurnal pendapatan yaitu 9.600.000 dan yang kedua ini adalah didapat dari jurnal penerimaan kas atau 7.960.000. Nah, yang saldo ini ditambah dengan jurnal pendapatan. Setelah ditambah dikurangi dengan jurnal penerimaan kas yang hasilnya 5.660. Nah, yang sini adalah jurnal dari pelanggan. Yang Sinta Aksesori masih memiliki piutang 3 juta, Repzone tidak ada karena sudah dilunasi, dan Web Cantika masih 2.650 yang hasilnya 5.650. Ini harus sama atau balance. Next. Nah, yang poin D adalah sistem akuntansi manual atau siklus pembelian dan pembayaran. Jurnal pembelian atau purchase journal dirancang untuk mencatat seluruh pembelian secara kredit. Yang kedua, jurnal pembayaran kas atau cash payment. Seluruh transaksi yang melibatkan pengeluaran kas dicatat di jurnal pembayaran kas. Nah, bedanya itu kalau jurnal pembelian itu mencatat pembelian secara kredit. Jadi kalau pembelian secara kredit masuknya ke jurnal pembelian atau purchase journal. Sedangkan pembelian yang secara tunai masuknya ke jurnal pembayaran kas atau cash payment. Nah, setelah kita membuat jurnal pembelian dan jurnal pembayaran kas adalah langkah selanjutnya membuat pengendali utang usaha dan buku besar membantu. Setelah seluruh posting diselesaikan untuk bulan tersebut, jumlah saldo buku besar membantu utang harus dibandingkan dengan saldo akun pengendali utang usaha di buku besar. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh jurnal pembelian. Nah, bedanya kalau yang tadi kan jurnal pembelian itu dari pelanggan. Nah, ini dari kreditur atau dari pemasok. Seperti ini.
Nah, toko Husen ini kita membeli dari toko Husen sebesar 600 dengan keterangan bahan habis pakai. Yang kedua Desiana 460 dengan bahan habis pakai 420 juga. Nah, ini beda. Ini nggak masuk ke dalam kolom bahan habis pakai karena untuk membeli peralatan kantor. Tapi secara kredit jadi masuknya tetap ke jurnal pembelian. Nah, setelah membuat jurnal pembelian, langkah selanjutnya adalah membuat buku besar. Buku besar ini diperoleh dari jumlah-jumlah jurnal pembelian yang tadi. Utang usaha ini kita lihat dari sini, utang usaha yaitu jumlahnya 6.230. Ini masuk ke sini, bahan habis pakai itu dari jumlah ini, dan jumlah yang lain ini adalah peralatan kantor 2.800. Nah, setelah membuat buku besar umum, langkah selanjutnya adalah membuat buku besar membantu utang usaha. Ini untuk kreditur atau pemasok. Nah, ini jumlah toko Desiana sebesar 1.870, toko Guntur 1.230, dan toko Husen dan juga Jujur. Next. Nah, yang ini adalah kalau ini jurnal pembayaran kas. Kalau yang tadi pembayaran secara kredit, kalau ini pembayaran secara tunai. Aslinya sama, cuma bedanya di masuknya saja. Nah, setelah membuat jurnal pembayaran kas, kita memposting ke buku besar umum. Nih, jumlahnya 5.650 itu didapat dari utang usaha yang ini. Lalu 6 juta ini diperoleh dari yang kemarin dan saldonya ini adalah dihitung dari jumlah semuanya. Lalu kas itu adalah harta yang kita peroleh karena ini penjualan tunai. Jadi ini 7.700 ini dari hasil ini kas. Ini ya, melihat dari atasnya. Lalu beban sewa itu ini dan beban utilitas yaitu 1.500.000 yang ini beban utilitas. Nah, setelah kita memposting ke buku besar, kita harus membuat buku besar membantu utang usaha. Utang usaha itu untuk kreditor atau pemasok. Toko Desiana jumlah ini, toko Guntur ini, dan seterusnya. Nah, sama seperti tadi, kita harus membuat pengendali utang usaha dan buku besar pembantu. Bedanya kalau yang tadi itu membuat piutang usaha, kalau yang sekarang utang usaha. Nah, ini saldonya dari perusahaan 1.230. Yang ini diambil dari jumlah jurnal pembelian yaitu 6.230 dikurangi dengan jurnal pembayaran kas 5.050 yang hasilnya adalah 2.410. Dan yang ini adalah rangkuman dari pemasok atau kreditor. Toko Desiana kita masih punya utang 1.450, Guntur sudah lunas. Toko Husin 960, Jujur sudah lunas. Dan jumlah dari yang belum lunas adalah 2.410. Nah, ini harus balance sama kayak yang pengendali piutang tadi. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyesuaikan sistem akuntansi manual. Banyak perusahaan menggunakan buku besar pembantu untuk akun lainnya. Selain piutang usaha dan utang usaha, dalam praktiknya jurnal khusus juga sering disesuaikan atau dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari perusahaan. Di sistem akuntansi manual itu tergantung dari perusahaannya. Yang pertama, buku besar pembantu tambahan. Kedua, jurnal khusus yang telah dimodifikasi perusahaan yang menggunakan sistem agribisnis, bengkel perbaikan kendaraan, rumah sakit, bioskop, dan rumah makan. Selanjutnya, sistem akuntansi komputerisasian. Sistem akuntansi komputerisasian semakin banyak digunakan seiring dengan menurunnya harga perangkat keras dan lunak.
Selain itu, sistem akun komputerisasi memiliki 3 keuntungan utama dibanding dengan sistem akuntansi manual. Yaitu yang pertama, sistem komputerisasi yang menyederhanakan proses penyimpanan catatan. Yang kedua, sistem komputerisasi yang secara umum lebih akurat dibanding sistem manual. Yang ketiga, sistem komputerisasi yang menyediakan informasi saldo akun terkini untuk mendukung pengambilan keputusan karena saldo akun diposting sejak transaksi muncul. Selanjutnya ada elemen sistem komputerisasian. Yang pertama itu otorisasi. Otorisasi itu proses pemberian izin, lalu ke transaksi, itu kesepakatan antara pembeli dan penjual, lalu ke database, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengelola data. Selanjutnya laporan, itu bentuk penyampaian informasi. Selanjutnya siklus pendapatan dan penagihan dalam komputerisasian. Yang sebelumnya itu ada siklus manual. Kalau yang siklus manual itu ada kayak jurnal pendapatan lalu diposting ke buku besar dan lainnya, itu akan lebih lama. Sedangkan yang komputerisasian itu yang secara efektif. Ini ada contohnya. Yang pertama itu mencatat pendapatan dengan melengkapi formulir faktur elektronik. Yang kedua, mencatat penagihan pembayaran dengan mengisi formulir, menerima atau membayar. Yang ketiga, menyimpan laporan. Selanjutnya, perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik adalah menggunakan internet untuk menjalankan transaksi bisnis. Banyak perusahaan menyadari manfaat dari penggunaan perdagangan elektronik terhadap siklus pendapatan, penagihan, dan pembelian atau pembayaran. Ada 3 area yang lebih maju di mana internet digunakan untuk tujuan bisnis. Adalah yang pertama manajemen. Manajemen itu ada yang pertama manajemen rantai pasok atau supply chain management (SCM). Aplikasi internet untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pemasok. Yang kedua manajemen hubungan konsumen atau customer relationship management (CRM). Aplikasi internet untuk merencanakan dan mengkoordinasikan usaha pemasaran dan penjualan. Yang ketiga manajemen siklus hidup produk atau Product Life Cycle Management (PLM). Aplikasi internet untuk merencanakan dan mengkoordinasikan proses pengembangan dan perencanaan produk. Selanjutnya, akuntansi untuk perusahaan dagang. Yang A, karakteristik perusahaan dagang. Siklus operasi, proses di mana suatu perusahaan mengeluarkan kas, menghasilkan pendapatan, dan menerima kas pada saat pendapatan diperoleh ataupun diperoleh nanti sebagai piutang usaha. Contoh, susu harus terjual sebelum habis masa kadaluarsanya, yaitu dalam 1 atau 2 minggu. Siklus operasi itu ada kas, lalu ke aktivitas pembeli, lalu ke produk, lalu aktivitas produk, lalu ke piutang usaha, lalu ke aktivitas penagihan. Nah, siklus selanjutnya itu siklus operasi itu ini bentuknya kayak gini. Contohnya. Yang B, laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Pertama, laporan laba rugi bentuk tidak langsung, berisi beberapa bagian, subbagian, dan subjumlah. Isi laporannya itu ada penjualan atau sales, diskon penjualan atau sales diskon, penjualan bersih atau net sales. Yang terakhir itu ada harga pokok penjualan atau cost of merchandise sold. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Nah, jadi untuk menentukan laporan laba rugi, kita harus mencari yang pertama, penjualan dikurangin dengan
HPP yang akan menghasilkan laba kotor, lalu laba kotor dikurangin dengan beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan juga beban administrasi, sehingga menghasilkan laba operasi. Itu belum maaf, benar. Itu belum menghasilkan laba bersih. Untuk menghasilkan laba bersih masih dikurangin dengan pendapatan dan beban lainnya, yaitu pendapatan sewa dan juga beban bunga, sehingga nanti akan menghasilkan laba bersih. Semua itu di laporan laba rugi bentuk tidak langsung dirinci. Ada apa di beban penjualan, ada apa di beban administrasi, dan sebagainya. Next. Yang kedua yaitu laporan laba rugi bentuk langsung. Laporan laba rugi untuk solusi net mengurangkan jumlah seluruh beban dari jumlah seluruh pendapatan. Nah, bentuk langsung menekankan pada jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba bersih. Nah, laporan laba rugi bentuk langsung ini terdiri dari dua, yaitu laporan ekuitas pemilik atau sering disebut dengan laporan perubahan modal, yaitu perusahaan dagang sama dengan laporan untuk perubahan jasa. Yang kedua yaitu ada neraca yang akan melaporkan persediaan pada akhir periode sebagai aset lancar. Next. Nah, berikut yaitu contoh dari laporan laba rugi bentuk langsung. Sebenarnya sama saja dengan laporan laba rugi bentuk tidak langsung yang tadi, sama-sama akan menghasilkan laba bersih. Hanya saja di laporan laba rugi bentuk langsung tidak dirinci poin per poinnya, apa saja di beban penjualan, apa saja di beban administrasi, dan sebagainya. Jadi di laporan laba rugi bentuk langsung kita langsung ke poin-poin intinya aja. Next. Selanjutnya laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal. Di sini contohnya yaitu modal akan dikurangin dengan laba bersih dan penarikan, lalu menghasilkan lalu dikurangin lagi kenaikan pada ekuitas pemilik yang menghasilkan modal akhir. Next, neraca. Nah, neraca ini terdiri dari aset dan kewajiban. Aset itu aktiva dan kewajiban dan ekuitas pemilik itu pasifa. Nah, aset terdiri ada dari aset lancar, aset tetap. Nah, aset lancar dan aset tetap akan dijumlahkan sehingga menghasilkan jumlah aset. Lalu di pasifa ada kewajiban dan ekuitas pemilik. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang yang menghasilkan jumlah kewajiban dari dua tersebut. Lalu ada ekuitas pemilik yang terdiri dari modal dan nanti hasil dari pasifa yaitu kewajiban dan ekuitas pemilik harus balance dengan jumlah aset. Selanjutnya yaitu transaksi dagang. Transaksi dagang yang pertama ada bagan untuk perusahaan dagang, merupakan bagan akun untuk perusahaan dagang yang harus mencerminkan elemen-elemen dari laporan keuangan. Yang kedua yaitu transaksi penjualan yang terdiri dari satu penjualan tunai, yaitu perusahaan dapat menjual barang secara tunai maupun kredit. Yang kedua ada penjualan kredit, yaitu perusahaan dapat menjual barang secara kredit aja. Yang ketiga ada diskon penjualan, yaitu syarat penjualan biasanya ditunjukkan dalam faktur atau invoice yang dikirim penjual kepada pembeli. Dan yang terakhir yaitu retur dan potongan penjualan, yaitu barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual. Nah, memo kredit terjadi ketika retur atau potongan penjualan pada penjualan kredit. Selanjutnya ada bagan untuk perusahaan dagang. Nah, bagan akun untuk perusahaan dagang ini nanti akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya itu ada penjualan tunai. Biasanya di perusahaan jasa hanya membutuhkan jurnal yang atas saja. Nah, sedangkan di perusahaan dagang kita akan membutuhkan jurnal persediaan karena kita harus mengetahui jumlah barang atau dagangan yang masuk dan yang keluar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan kredit. Penjualan kredit yaitu perusahaan dapat menjual barang secara kredit. Di sini ada contoh soalnya yang
seperti penjualan secara kredit sebesar 510.000 dan harga pokok penjualan 280.000. Di sini ada jurnalnya, yaitu jurnalnya debitnya piutang usaha dan kreditnya penjualan sebesar 510.000. Dan yang kedua yaitu harga pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit sebesar 280.000. Nah, di sini selanjutnya faktur penjualan. Faktur penjualan ini terdapat adanya diskon penjualan, yang berarti adanya syarat penjualan biasanya ditunjukkan dalam faktur atau invoice yang dikirim penjual kepada pembeli. Nah, syarat ini untuk menjadi waktu pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual yang sebesar 2/10 N/30. Jadi, dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, terdapat juga ada periode kredit pembeli yang diperlukan kelonggaran waktu untuk membayar. Next, syarat kredit. Nah, syarat kredit ini jika faktur dibayar 10 hari setelah tanggal faktur, yaitu kayak 2/10 atau M/30. Ini fakturnya Rp1.500.000. Maka jika dia masih di tanggal 10, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 2% dari nilai faktur sebagai diskon tunai. 1.500.000 dikali 2%, yaitu yang harus dibayar 1.470. Tetapi jika faktur tidak dibayar dalam 10 hari setelah tanggal faktur, maka jumlah keseluruhan faktur jatuh tempo dalam 30 hari setelah tanggal faktur itu dibayar penuh sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya ini ada jurnal syarat kredit. Nah, jurnal syarat kredit ini contohnya kayak gini, yang kasnya di debit dan diskon penjualannya di debit dan kreditnya itu ada di piutang usaha. Kasnya sebesar 1.470 dan diskon penjualannya 30.000 dan piutang usaha 1.500.000. Yang ada seperti contoh tadi, yaitu 1.500.000 diskonnya 2%. Jadi 1.500.000 dikali 2% itu 1.470, 1.500.000 dikurangi 1.470 sebesar 30.000. Nah, berikutnya yaitu ada memorandum kredit, yaitu untuk adanya retur dan potongan penjualan. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual yang dari sisi penjual untuk retur penjualan. Nah, ini contohnya. Jadi jika ada memorandum berarti itu adanya retur untuk mengembalikan barang. Jurnalnya seperti retur dan potongan penjualan di debit dan piutang usahanya itu di kredit. Terus adanya persediaan di debit sebesar 140.000 dan HPP-nya yaitu 140.000. Next. Terdapat adanya transaksi pembelian. Nah, di sini ada dua, yaitu diskon pembelian dan retur dan potongan pembelian. Diskon pembelian yaitu diskon yang diambil oleh pembeli untuk pembayaran faktur lebih awal untuk mengurangi harga pokok pembelian. Sedangkan retur dan potongan pembelian yaitu saat barangnya dikembalikan jika adanya kerusakan atau cacat atau apalah itu banyak. Nah, transaksi pembelian ini contoh jurnalnya yaitu ada persediaan dan kas. Persediaannya di debit, kasnya itu di kredit sebesar 2.510. Dan ini yang kedua adanya persediaan di debit dan kreditnya utang. Kenapa kreditnya diutang? Karena adanya pengutangan. Membeli persediaan secara kredit. Makanya jurnalnya itu utang dan persediaan. Diskon pembelian, yaitu adanya diskon, pelanggan itu memiliki diskon sebesar 2%, 3%, dan sebanyak-banyaknya. Nah, ini jurnalnya itu persediaan utang usaha sebesar 3 juta dan
Jurnal yang kedua itu utang usahanya di debit sebesar 3 juta, kasnya itu 2.940.000, persediaan 60.000. Kenapa persediaannya 60.000? Ini karena dapat pengurangan dari utang dan kasnya. Dan kenapa kasnya sebesar 2.940.000? Karena dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Jurnal yang kedua yaitu adanya utang usaha dan kas sebesar 3 juta karena adanya pemasukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye semuanya. Selanjutnya ada memorandum debit. Di sini ada barang yang dikembalikan sebesar 10 dengan harga satuan 900. Jadi 900 itu dikali dengan 10 yang menghasilkan 9 juta. Dan ini ada contoh jurnalnya. Yang di jurnal utang usaha 9 juta debit dan persediaan 9 juta kredit. Selanjutnya ada ongkos kirim, pajak penjualan, dan diskon dagang. Ongkos kirim merupakan ongkos yang ada ketika terjadi transaksi penjualan. Syarat penjualan harus menunjukkan saat kepemilikan barang diserahkan kepada pembeli. Yang kedua ada pajak penjualan. Pajak penjualan, kebanyakan produk yang dijual oleh perusahaan dagang dikenakan pajak pertambahan nilai. Karena memang pada dasarnya pasti ada pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga ada diskon dagang. Diskon dagang merupakan pemotongan harga yang dilakukan penjualan kepada pembeli. Next, ongkos kirim. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 10 Juni, Solusinet membeli barang dari Magna Data secara kredit sebesar 900.000 dengan syarat FOB, titik pengiriman dan pembayaran ongkos kirim sebesar 550.000. Dengan jurnal persediaan 900.000 debit, utang usaha 900.000 kredit, dan persediaan 50.000 debit dengan kas 50.000 kredit. Selanjutnya ada ongkos kirim, pajak penjualan, dan diskon dagang. Pada tanggal 15 Juni, Solusinet menjual barang kepada Kiki secara kredit senilai 700.000 dengan syarat FOB. HPP-nya sebesar 480.000 dan ongkos kirim sebesar 40.000. Maka ada 3 jurnal. Yang pertama itu piutang usaha Kiki 700.000 debit, penjualan 700.000 kredit, dan harga pokok penjualan 480.000 debit dan persediaan 480.000 kredit. Dengan ongkos kirim debit 40.000 dan kas 40.000. Selanjutnya ada ongkos kirim pajak penjualan dan diskon. Nah, ini yang pertama ini titik pengiriman itu dari penjual ke pembeli. Maka kepemilikan ongkos kirim dialihkan kepada pembeli. Penjual membayar ongkos kirim dan mendebit akun ongkos kirim. Jadi, jika saat ini penjual mengantarkan kepada pembeli, itu masih ditanggung oleh penjual. Tetapi, jika pembeli membeli barang ke penjual, tetapi dengan mengantarkannya sendiri, itu ongkos kirim tidak dialihkan kepada penjual karena itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli tersebut. Nah, kita next ke pajak penjualan. Penjual mencatat penjualan kredit senilai 100.000 yang dikenakan pajak sebesar 10%. Nah, untuk mencari utang PPN-nya, kita mengkalikan 100.000 dikali dengan 10% yang menghasilkan 10.000. Jadi, untuk jurnalnya itu akan keluar piutang usaha sebesar 110.000 debit,
penjualan 100.000 kredit dan utang PPN sebesar 10.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.